Inilah kisah Sunan Gunung Jati dan kisah Sunan Gunung Jati mendapatkan keris Sang Hyang Naga. Kesaktian keris Sang Hyang Naga yang dimiliki Sunan Gunung Jati sangatlah membantu Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam. Assalamualaikum, Bismillahirrohmanirrohim, salam sehat untuk sahabat 82BM semua. 82BM ingatkan, sedulur harus simak video ini sampai habis, agar sedulur semua gak gagal paham. Jangan lupa tolong bantu tekan subscribe dan like-nya, agar sedulur semua gak ketinggalan video-video terbaru dari channel 82BM. Sunan Gunung Jati alias Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Dia dilahirkan pada 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada 1470 Masehi, dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Korem 063, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki keris sakti bernama Sang Hyang Naga. Konon keris itu didapatkan Sunan Gunung Jati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara di luar logika pada bulan Ramadan. Konon Sunan Gunung Jati saat itu sedang tafakur di siang dan malam ketika bulan Ramadan memasuki 10 hari terakhir, tepat pada malam ke-29 ketika tengah salat di sepertiga malam. Konon turunlah seekor ular naga dari langit. Sesampainya di tanah, sang naga kemudian melingkari tempat duduk wali dan kemudian melilit tubuhnya. Sunan Gunung Jati tetap meneruskan salatnya dan ketika selesai dilanjutkan dengan doa. Sesudah selesai berdoa, baru kemudian perhatian Sinuhun Jati atau Sunan Gunung Jati beralih kepada Sang Hyang Naga. Sinuhun memegang kepala sang ular dan ekornya, kemudian ditegakkan ke atas ke arah langit. Ular naga itu pun kemudian berubah menjadi sebilah keris yang diberi nama keris Sang Hyang Naga. Sunan Gunung Jati akhirnya menyelesaikan tafakurnya selama 30 hari menyepi di bulan Ramadan. Selama itu, walaupun berpuasa Sinuhun purba tidak makan sahur, dan juga tidak berbuka puasa. Kemudian Sinuhun Jati pulang kembali ke keraton di Pakungwati. Keris Sang Hyang Naga dikenakannya pada Lebaran Idul Fitri. Sinuhun Jati minta Ki Bongkok untuk membuat sarungnya, membuat kerangka keris Sang Hyang Naga yang diselesaikan dalam semalam. Kerangka itu dibuat dari kayu huldi, daunnya dari kayu yakin, sedangkan pegangannya terbuat dari kayu kemuning. Jadi kerangka itu terbuat dari 3 macam kayu yang menjadi ciri dari keris tersebut. Itulah keramatnya wali yang mewujud berupa keris Sang Hyang Naga. Adapun Ki Bongkok itu ternama sebagai ahli Jaida. Ki Bongkok itu sebetulnya murid Aulia Syekh Bentong. Dikisahkan Sunan Gunung Jati tengah duduk di dalam Pakungwati. Putranya Pangeran Pasarean datang menghadap disertai oleh istrinya Ratu Mas Dewi. Sang anak bertanya dari mana Sunan Gunung Jati mendapat keris itu. Sunan Gunung Jati lantas menjawab diperoleh ketika tengah beribadah di malam Lailatul Qadar. Sunan Gunung Jati bercerita bahwa ada ular naga yang datang kepadanya atas izin Allah. Kemudian Sunan Gunung Jati memegang ular naga itu dan berubah menjadi keris. Sunan Gunung Jati berujar, karena keris ini dengan kehendak Allah pasti akan menghilang kembali. Bila mana kelak tak mampu memintasinya yang Maha Esa, maka pasti akan menderita anak cucu di kemudian hari. Orang mudalah yang kelak akan meneruskan sejarah, sedangkan orang tua ini hanyalah yang membawa asal muasal. Dahulu waktu di Talaga aku telah menjadi takabur, pasti akan datang akibatnya di kemudian hari.
Keris Sang Hyang Naga Sunan Gunung Jati sangatlah sakti. Keris pusaka inilah yang digunakan sebagai pendamping dalam menaklukkan Jakarta dan Sunda Kelapa saat itu. Keris ini pula yang sangat berjasa dalam membuat masyarakat Tanah Pasundan memeluk Islam dan seluruh ajarannya. Mereka meyakini keris pusaka Sunan Gunung Jati ini sebuah mukjizat, di mana seseorang yang mau dekat dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan mendapatkan sebuah kesaktian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan manusia dengan Tuhannya membuat energi dalam tubuh manusia penuh dengan energi spiritual ilahiyah. Berkat kesaktian pusaka tersebut, Sunan Gunung Jati mampu membangun Kesultanan Cirebon sebagai pusat peradaban Islam. Masyarakat lokal akhirnya meyakini kesaktian Sunan Gunung Jati dan mulai mau memeluk agama Islam. Itulah video ulasan lengkapnya terkait kisah Sunan Gunung Jati dan kesaktian keris Sang Hyang Naga yang dimiliki Sunan Gunung Jati. 82BM minta maaf jika di video ulasan ini ada salah-salah kata dan bahasa. Akhir kata 82BM ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.